Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirda Mirza dengan nomor induk mahasiswa 19020521. Salah satu mahasiswi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Matematika, Angkatan 2019. Video ini saya buat sebagai tugas akhir dari mata kuliah ICT dan praktikum ICT pembelajaran matematika. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai media pembelajaran bangun ruang dengan menggunakan aplikasi Wingeom. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, untuk memahami konsep geometri ruang. Yang kedua, untuk menentukan jarak dalam ruang. Yang ketiga, untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan geometri ruang. Yang keempat, untuk menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan geometri ruang. Yang kelima, memahami sifat dari bangun ruang, rumus bangun ruang, serta prinsip penghitungan yang digunakan. Dan yang keenam, untuk memperlihatkan bagaimana cara penggunaan aplikasi Wingeom sebagai media pembelajaran yang dapat digunakan untuk menggambar dan menyelesaikan masalah bangun ruang. Ada 3 bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian bangun ruang 3 dimensi. Kemudian, konsep pembelajaran bangun ruang 3 dimensi dan contoh soal. Pengertian bangun ruang 3 dimensi. Bangun ruang merupakan bangun matematika yang memiliki isi atau volume. Bisa juga disebut bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun tersebut. Permukaan bangun itu disebut sisi. Geometri dimensi 3 atau geometri ruang membahas mengenai pengukuran-pengukuran yang dilakukan terhadap bangun ruang atau bangun yang memiliki ruang untuk diisi. Contoh-contoh bangun ruang yang dipelajari antara lain balok, kubus, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola. Bangun ruang yang pertama adalah kubus. Kubus adalah sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 6 bidang datar yang masing-masing berbentuk persegi yang sama dan sebangun atau kongruen. Adapun rumus luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi kali sisi, dan rumus volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Bangun ruang yang kedua adalah balok. Balok adalah sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 6 bidang datar yang masing-masing berbentuk persegi panjang. Adapun rumus luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Dan rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi atau luas alas kali tinggi. Bangun ruang yang ketiga adalah tabung. Tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 sisi yang sejajar, berbentuk lingkaran dan sisi lengkung. Sebuah tabung memiliki 3 sisi, yaitu 2 sisi atas dan alas, serta 1 selimut. Juga terdapat 2 rusuk, yaitu yang menghubungkan sisi alas dan atas dengan selimut tabung. Rumus luas alas tabung adalah Pi kali R kuadrat. Rumus luas selimut tabung adalah 2 Pi kali R kali T. Dan rumus luas tabung tanpa tutup adalah Pi R kali R tambah 2T. Rumus luas permukaan tabung adalah 2 Pi R kali R tambah T. Dan rumus volume tabung adalah Pi R kuadrat kali T.
Bangun ruang yang keempat adalah kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh garis pelukis yang ujungnya bergerak mengelilingi sisi alas berupa lingkaran. Jaring-jaring kerucut terdiri atas sebuah lingkaran, yaitu alas dan jaringnya. Panjang busur pada juring sama dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah 2pi kali R. Nah, untuk mencari garis pelukis kerucut, tinggi kerucut, dan jari-jari kerucut, kita bisa menggunakan rumus S kuadrat sama dengan T kuadrat tambah R kuadrat, T kuadrat sama dengan S kuadrat kurang R kuadrat, dan R kuadrat sama dengan S kuadrat kurang T kuadrat. Adapun rumus luas alas sama dengan Pi R kuadrat, luas selimut sama dengan Pi R kali S, luas kerucut sama dengan Pi R kali R tambah S, dan rumus volume kerucut adalah 1/3 Pi R kuadrat kali T. Bangun ruang yang kelima adalah bola. Bola adalah bangun ruang yang hanya memiliki satu sisi yang disebut kulit bola atau permukaan bola dan tidak memiliki rusuk. Luas sisi bola sama dengan luas kulit bola, sama dengan luas permukaan bola, sama dengan luas selimut tabung, yaitu 4pi R kuadrat. Rumus volume bola sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Bangun ruang yang keenam adalah prisma. Prisma merupakan bangun ruang yang mempunyai sepasang sisi kongruen dan sejajar, serta rusuk-rusuk tegaknya saling sejajar. Banyak bidang atau sisi pada prisma segi N adalah N tambah 2. Banyak titik sudut pada prisma segi N adalah 2 kali N. Rumus luas permukaan prisma tegak adalah 2 kali alas tambah keliling alas kali tinggi. Dan rumus volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Bangun ruang yang ketujuh adalah limas. Limas merupakan bangun ruang sisi datar yang selimutnya terdiri atas bangun datar segitiga dan dengan satu titik puncak. Penamaan limas bergantung pada bentuk alasnya. Jika alasnya berbentuk segitiga, maka limas tersebut dinamakan limas segitiga. Adapun rumus luas permukaan limas adalah luas alas tambah jumlah luas segitiga pada bidang tegaknya, dan rumus volume limas adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, kita masuk pada contoh soal. Diketahui sebuah kubus memiliki panjang rusuk sepanjang 10 cm. Tentukan volume dan luas permukaan kubus tersebut. Adapun penyelesaiannya, diketahui sisi atau panjang rusuk sama dengan 10 cm. Dan yang ditanyakan berapa volume dan luas permukaan kubus. Volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Jika sisinya sepanjang 10 cm, maka 10 pangkat 3 sama dengan 1000 cm kubik. Dan adapun luas permukaan kubus tersebut adalah 6 kali sisi sama dengan 6 kali 10 kali 10 sama dengan 600 cm kuadrat. Nah, kita dapat bahwa volume dari kubus tersebut sama dengan 1000 cm kubik dan luas permukaannya sama dengan 600 cm kuadrat. Nah, dengan aplikasi WinGeom, kita dapat menghitung dan membuktikan volume dan luas permukaan kubus pada contoh soal ini. Nah, berapa sih volume kubus jika memiliki panjang rusuk 10 cm? Yang pertama, kita akan menggambarkan bentuk kubus dalam jendela WinGeom. Nah, dalam jendela WinGeom, yang pertama kita klik di bagian Windows.
Kemudian pilih 3 dimensi karena kubus merupakan bangun ruang. Nah, jendela Winjiom telah tampak. Kemudian kita akan memperbesar. Nah, untuk menggambar bentuk kubus, kita klik di Units. Kemudian pilih Polyhedral. Kemudian klik di Box. Nah, di rectangular box kita akan mengisi ukuran panjang, tinggi, dan lebar. Karena kubus memiliki sisi yang sama, maka kita isi dengan ukuran yang sama juga. Nah, tadi di soal diketahui panjang rusuk sepanjang 10 cm. Maka akan kita isi 10. Di bagian lebar 10, tinggi 10. Nah, kemudian klik OK. Maka bentuk kubus telah muncul di layar Winjiom. Untuk memunculkan garis-garis di belakang atau garis AB, garis AD dan garis AE, maka kita dapat mengklik di View. Kemudian pilih Display, Kemudian klik di Painted and Dotted. Nah, dapat kita lihat bahwa telah muncul garis AB, garis AD, dan garis AE. Nah, kemudian kita akan mencari volume dan luas permukaan kubus pada contoh soal tadi, yaitu untuk mencari luas, klik di Mesh. Kemudian di bagian ini ketik AB. Kemudian klik Enter. Nah, telah tampak bahwa AB adalah panjang rusuk, yaitu 10 cm. Kemudian, rumus permukaan luas yaitu kita ketik 6 bintang AB bintang AB. Klik Enter. Nah, dapat kita lihat bahwa luas permukaan kubus adalah 600 cm. Untuk mencari volume dari kubus tersebut, maka kita dapat ketik AB bintang AB bintang AB. Kemudian klik Enter. Nah, dapat kita lihat bahwa volume dari kubus tersebut adalah 1000 cm3. Nah, kita lihat pada penyelesaian di PowerPoint sesuai atau tidak. Nah, hasilnya ternyata sama. Hanya inilah video pembelajaran dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon minta maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.